Halo guys, Thailand nggak cuma dikenal dengan para perempuan tulennya dan perempuan jadi-jadiannya yang super cantik seksi, tapi juga film horornya. Seperti film horor produksi 2004 ini berjudul Shutter, yang nggak tanggung-tanggung menjadi salah satu film horor Thailand paling populer di dunia internasional. Jadi guys, kamu nggak bakal sia-sia mantengin alur cerita dan reviewnya hanya di kata film. Tanpa banyak basa-basi, takut nanti malah jadi basi, yuk langsung saja kita meluncur ke alur ceritanya. Bersama dua sahabat dan pacarnya yang bernama Jane, Tan asik bernostalgia di acara akhir pernikahan salah satu sahabat mereka bernama Ton, yang ternyata doyan jajan bahkan sehari sebelum hari pernikahannya. Sementara Tan, yang ganteng ini, juga dulu kerap bikin para gadis patah hati. Saat perjalanan pulang, Jane tertawa mengingat nostalgia Tan dan tiga sahabatnya itu. Tan mulai ngegombalin Jane yang dibilangnya cantik. Akibatnya, Jane jadi nggak fokus nyetir dan tiba-tiba menabrak sosok perempuan hingga terkapar di jalan. Mobil mereka pun kehilangan kendali dan menabrak tiang. Namun keduanya selamat. Tan hanya terluka ringan di dahinya. Jane yang panik membuka pintu untuk melihat kondisi korban. Namun Tan mencegahnya dan memaksa Jane segera tancap gas dari tempat itu saat ada sorot lampu mobil lain dari kejauhan. Keesokan harinya, Tan mulai melihat penampakan sosok seram dari kameranya saat memotret para wisudawan di kampus. Jane terlihat kesal dengan Tan yang seolah menganggap tidak ada kejadian apa-apa karena bukan Tan yang menyetir. Sementara Jane sampai nggak bisa tidur memikirkannya. Jane masih kecewa dengan Tan yang nggak mau memeriksa kondisi korban yang tertabrak. Tan mengambil foto wisuda di toko cetak film langganannya. Namun beberapa fotonya terlihat seperti rusak karena ada bayangan putih. Pemilik toko protes dibilang Tan mesinnya rusak. Saat film negatifnya diperiksa, ternyata memang ada bayangan di negatif foto-foto tersebut. Jane merasakan ada keanehan di ruang cetak foto milik Tan. Pegangan pintunya terlihat bergerak-gerak sendiri, lalu terbuka perlahan. Jane pun masuk dan kaget bukan main, karena dari wastafel yang penuh air muncul tangan dan kepala perempuan. Sosok itu menjerit seram sehingga membangunkan Jane dari mimpi buruknya. Jane melihat di foto-foto Tan ada wajah sosok perempuan dari tampak samping di antara para wisudawan. Tan yang tidak percaya roh halus bilang kalau itu karena kerusakan di kamera miliknya. Tan dan Jane pergi ke sebuah tempat penyimpanan abu jenazah para korban kecelakaan lalu lintas. Mereka menemukan sebuah foto kecelakaan dengan bayangan putih. Mereka pun pergi mengecek ke jalan tempat mereka menabrak seorang perempuan. Namun, petugas jalan mengatakan tidak ada korban kecelakaan di situ. Hanya perbaikan tiang papan reklame iklan yang tertabrak mobil mabuk. Tan juga menelepon teman-temannya untuk mengecek rumah sakit di sekitar situ. Juga tidak ditemukan korban kecelakaan lalu lintas. Jane minta Tan pastikan lagi. Namun Tan meyakinkan, mungkin ada yang menolong korban dan kondisinya baik-baik saja. Namun Jane bilang, meski korban tidak apa-apa, tapi tetap ada yang aneh dengan foto-foto wisuda hasil jepretan Tan. Tan kesal. Ia tetap yakin bayang-bayang pada foto-foto itu akibat kesalahan pencahayaan pada kameranya. Di kamar cetak fotonya, Tan yang penasaran mencetak ulang fotonya dan sosok perempuan tersebut tetap ada. Pemilik toko cetak foto kembali meyakinkan Tan kalau foto seperti itu bisa terjadi karena gambar yang menumpuk dan gak fokus, seperti contoh yang ia perlihatkan. Jane hadir di kuliah fotografi di mana dosen menjelaskan kalau objek foto yang sama bisa berbeda tergantung sudut pandang pemotretnya. Itu berarti foto nggak menunjukkan kenyataan. Jane kelihatannya nggak puas sama penjelasan dosen. Di lapak koran, ia menemukan majalah tentang foto-foto hantu. Di kamar cetak fotonya, Tan sedang bekerja dan dihampiri Jane. Tan segera keluar karena telepon berdering. Ia kaget bukan main. Ternyata yang menelpon adalah Jane. Lalu, tadi itu siapa?
Tan yang mulai gamang segera ke kamar kerjanya dan gak menemukan Jane di sana. Tan mengeluh sejak kecelakaan itu lehernya jadi sakit. Jane menyarankannya periksa ke dokter. Namun Tan bilang gak ada gunanya karena para dokter adalah pembual. Menyamar sebagai staf pemakaman, Tan dan Jane mengunjungi pemilik majalah hantu yang mengakui kalau foto-foto yang ada di majalahnya adalah hasil rekayasa karena pembeli suka. Namun tidak semuanya rekayasa karena ia punya bukti hasil foto insan Polaroid yang tidak mungkin bisa direkayasa. Pemilik majalah bilang roh orang yang sudah meninggal sering kangen mendatangi orang yang dicintainya. Penampakan mereka di foto selalu berhubungan dengan orang yang ada di foto atau orang yang dirugikan Tan. Besoknya, selesai memotret pelanggan di studionya, Tan diteror sosok seram yang mematikan lampu studio dan menyalakan lampu kilat studio. Tan timbang badan di rumah sakit, namun suster minta dia mengulang karena ada sesuatu yang aneh. Saat di ronsen, dokter tidak menemukan cedera pada tulang lehernya, meski Tan merasa selalu kesakitan. Dokter bilang mungkin cuma otot yang keseleo dan memberikan resep obat. Saat mengambil obat, petugas apotek seolah mengatakan hal yang aneh, kalau Tan adalah pembohong. Kontan saja, Tan buru-buru kabur ketakutan. Tan memakai penyangga leher saat memeriksa kembali foto-fotonya yang bikin ia kesal. Ia pun pergi ke kampus Jane dan menemukan Jane seorang diri di ruang kelas yang kosong. Saat dihampiri, Jane menoleh dengan mata dan mulut yang mengeluarkan darah hingga gigi-giginya terlepas. Tan pun terbangun dari mimpinya. Si Ton, sahabatnya yang baru menikah, datang ke apartemen Tan. Ia terlihat sangat depresi ketakutan dan minta foto-foto yang ia duga disembunyikan Tan. Ton bilang ia akan mati dan menyebutnya karena seorang wanita jalang. Namun Tan tidak tahu foto apa yang dimaksud Ton. Saat Tan akan menelpon istri Ton, sahabatnya ini pun sudah menghilang. Jane tak sengaja menemukan rangkaian foto wisuda dengan bayangan putih yang berasal dari atas gedung kampus. Jane pun memeriksa lantai lab biologi kampus dan memotret dengan kamera Polaroid. Ternyata sosok hantu perempuan terekam. Jane pun lari ketakutan, namun berhenti karena ada foto dinding yang terjatuh. Di foto tersebut ada sosok mahasiswi yang mirip dengan sosok yang ia tabrak. Tan ke rumah Ton yang berantakan gak ada orang. Ia melihat cermin yang pecah habis ditinju serta foto-foto berbayang putih berserakan di meja. Sementara Jane menemukan majalah kampus dan melihat foto si mahasiswi di antara foto mahasiswa lainnya. Salah satu foto menunjukkan kedekatan mahasiswi tersebut dengan Tan. Tiba-tiba saja, Tan melihat Ton melompat dari balkon dan tewas seketika menimpa atap mobil. Istri Ton menyalahkan Tan dan para sahabatnya ini. Ia juga bilang dua sahabatan yang lain sudah lebih dulu bunuh diri. Tan pun mengakui pada Jane kalau ia pernah berpacaran dengan mahasiswi yang bernama Nate saat kuliah dulu. Tan memacari Nate lantaran kasihan padanya yang tidak punya teman karena dianggap aneh. Namun Tan merahasiakan hubungannya dengan Nate dari siapapun, termasuk 3 sahabatnya yang kerap mengganggu Nate. Saking cintanya pada Tan, Nate membelikannya sebuah kamera baru idaman Tan. Hingga suatu hari, Tan memutuskan Nate yang gak terima dan kemudian berusaha bunuh diri dengan memotong nadinya. Jane menduga ada hubungan tertentu antara 3 sahabatnya yang bunuh diri dengan Nate di masa lalu. Tan mengaku gak tahu karena sahabatnya itu berjanji akan mengatasinya. Tan ketakutan karena kini giliran dia yang akan bunuh diri. Malam hari, Tan pergi ke pom bensin dan masuk toiletnya. Ia kehabisan tisu dan minta tisu ke sebelah. Dari bawah terlihat tangan perempuan berkuku merah panjang menyodorkan tisu. Tan kaget. Ia keluar dan mendobrak pintu sebelah. Ternyata, anjir guys, film ini gak jauh-jauh dari ciri khas Thailand dengan perempuan jejadiannya. Dengan genit dan suara Bang Abdul, ia minta Tan menunggunya selesai pipis. Kayaknya makhluk jejadian dan perempuan jejadian sama-sama bikin sebagian laki-laki ketakutan. Saat di lampu merah,
Tan melihat dari spion hantu Nate bangun dari jalan. Ia pun segera tancap gas. Tan melihat ke arah Jane. Hantu Nate kini nemplok di jendela. Nggak cuma itu, hantu Nate juga menclok di kap mobil. Tan pun tancap gas lagi. Paginya, mereka tiba di sebuah desa. Saat bertanya alamat rumah ke warga, Tan melihat ke arah biksu cilik dengan heran. Biksu cilik terlihat terus menatapnya dan segera pergi. Tan dan Jane mengaku sebagai temannya Nate pada ibunya yang minta mereka menunggu Nate bangun karena lagi tidur nggak enak badan. Mereka pun penasaran, diam-diam naik ke kamar Nate dan menemukannya terbaring membelakangi mereka. Saat Tan mencoleknya, Nate berbalik, ternyata sudah menjadi tengkorak. Jane membujuk ibu Nate agar segera mengkremasi jasad Nate dan memakamkannya agar dia tenang, gak bergentayangan lagi. Saat sembahyang arwah, seseorang bercerita jika sepulang dari Bangkok, Nate sangat depresi. Lalu dibawa ke rumah sakit dan ia pun bunuh diri dengan cara meloncat dari atap rumah sakit. Saat sembahyang itulah kembali Tan ketakutan karena melihat Nate duduk di belakangnya. Tan dan Jane menginap di sebuah hotel. Tan mengakui bahwa ia sudah berusaha mencintai Nate namun gak berhasil. Jane menghiburnya kalau itu bukan salah Tan. Tan tiba-tiba terbangun. Hantu seram Nate terus mengganggu Tan. Sampai akhirnya Tan lari ketakutan. Hantu Nate berwujud Jane memaki Tan yang meninggalkannya padahal ia sangat mencintainya. Tan kabur keluar lewat jendela. Namun hantu Nate terus mengejarnya hingga Tan pun terjatuh. Tan terbangun di rumah sakit dengan luka-lukanya. Jane bilang semuanya akan selesai setelah jenazah Nate dikremasi. Jane mengambil pesanannya di toko cetak foto. Ia terlihat terkejut melihat ada foto-foto saat ia bersama Tan di ruang tamu dengan bayangan sosok hantu Nate. Ketika foto diurutkan sedemikian rupa, terlihatlah bayangan hantu Nate menuju rak lemari penyimpanan foto. Jane menemukan film negatif dari rak lemari. Ia pun terkejut ketika mencetaknya di ruang cetak foto. Ternyata itu foto Nate sedang digeranyangi di ruang lab biologi kampus oleh para sahabat Tan. Jane sangat-sangat marah pada Tan yang sudah berbohong selama ini. Tan pun bercerita kejadian sebenarnya. Ia memergoki Ton yang menggagahi Nate dibantu dua sahabatnya. Ton memaksa Tan memotret Nate dalam kondisi dada terbuka agar tidak bisa menerornya. Nate minta tolong pada Tan, tapi Tan justru mengikuti keinginan Ton yang sudah menggagahi Nate. Jane meninggalkan Tan meski Tan memohon-mohon. Tan pun mengambil kamera Polaroid dan mulai memotret setiap sudut ruang yang dicurigainya ada roh Nate. Ia pun membuang kamera Polaroid karena gagal menemukan roh Nate. Tiba-tiba, kamera Polaroid menyala sendiri. Hasilnya sungguh tak terduga dan menjawab mengapa berat badan Tan di timbangan bertambah 2 kali lipat. Lehernya sakit dan biksu cilik memandang tajam ke arahnya. Ternyata hantu Nate selama ini nemplok di pundaknya. Tan yang panik terlempar keluar jendela apartemennya dan mendarat bersimbah darah. Jane berkunjung ke rumah sakit. Ternyata Tan masih hidup, namun dengan kondisi mematung seperti kehilangan ingatan. Badannya membungkuk karena hantu Nate terus menemplok di pundaknya. Film pun tamat. Pastinya banyak yang sependapat kalau Tan pantas mendapatkan balasan sedemikian rupa dari hantu Nate. Mati enggak, hidup juga enggak. Sebuah hukuman yang mungkin justru lebih berat dibandingkan kematian. Sikap pengecut Tan memang sangat mengesalkan penonton, mulai dari saat Nate diganggu Ton dan dua sahabatnya di lift, di mana Tan diam saja bahkan ikut tertawa, hingga saat adegan biadab itu terjadi. Pantas saja jika roh Nate memendam dendam yang sedemikian besarnya terhadap Tan, sosok yang tadinya jadi tumpuan harapannya. Saya angkat topi tinggi-tinggi buat pengarang cerita horor ini karena berhasil menyuguhkan karakter hantu yang unik, nggak pasaran. Nggak kebayang aja guys, ada hantu yang doyan nemplok di pundak korban utamanya. Keren! Saya juga jadi teringat penyanyi gaek fenomenal almarhum Mbah Surip dengan single hitsnya yang berjudul Tak Gendong.
Di MV kocak ini, beliau berperan sebagai roh juga yang nemplok di pundak manusia hidup. Kemudian, medium fotografi buat menampilkan sosok hantu adalah pilihan yang cerdas. Karena masa itu, kegandrungan masyarakat dunia pada foto hantu sedang ramai-ramainya. Pesan moral film horor ini pun sangat jelas, bahwa nggak ada kejahatan yang sempurna. Karena kebenaran selalu punya cara untuk menemukan jalannya. Bahkan, lewat peristiwa mistis sekalipun. Terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, nggak ada kata akhir. Karena kita akan selalu ketemu di kisah-kisah menarik lainnya hanya di Kata Film.